inspeksi mobil Terios 2013 ya. Ini kita lihat bautnya ini belum pernah dibuka nih, artinya belum pernah nabrak. Kita lihat juga pilar-pilar dari bullheadnya ini las titiknya masih pada ada semua ya. Lihat juga di bagian bawah nih ya, kita bagian dalamnya itu harus dilihat. Kemudian kita lihat kolong juga. Nah ini dari sini kita senterin aja tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyedia jasa inspeksi mobil saat ini lagi banyak dicari karena bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga karena calon pembelinya nggak paham seluk-beluk mobil. Dan bersama saya sekarang ini sudah ada Om Edi dari Inspektor Mobil. Nah ini dia, inspektor mobil yang independen dan lagi ngehits sekarang ini. Halo Om Edi. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Biasa cuman dengar suaranya doang nih di Instagram. Sekarang ketemu langsung dengan sosoknya. Iya. Saya mau dengar dong cerita gimana ceritanya bisa berjalan di profesi inspeksi. Nah sekarang nih lagi ini banget ya, penting ya posisinya nih. Ya emang untuk sekarang emang lagi ramai banget sih untuk order-order, karena emang banyak orang yang nggak ngerti mobil bekas tapi sangat minat dengan mobil-mobil bekas ketimbang mobil baru ya. Makanya saya ini bikin buat mengatasi masalah mereka yang emang nggak ngerti mobil sama sekali. Ya akhirnya saya bikin ini melalui Instagram di tahun 2020. 2020? 2020 di bulan September kalau salah. Wah, cepet banget dong. Sekarang follower per hariannya udah 105 ya? 105.000, ya benar. Sekarang emang benar-benar lagi naik-naiknya. Dengan saya mengusung konsep jasa inspeksi ini kan emang independen dan juga mengusung gaya general check up inspeksi. Jadi bukan cuma inspeksi biasa aja nih, cuma ngecek-cek mobil terus kasih tahu oh ini mobil bagus, nggak bekas nabrak, nggak bekas ini. Enggak. Tapi kalau di saya sendiri saya kasih tahu ini mobil kondisinya seperti apa. Seandainya layak dibeli, itu ada perbaikan atau ada perawatan yang diperlukan itu berapa dan apa aja. Oh, ada rekomendasi? Iya, ada rekomendasinya. Jadi emang mirip dengan general check up di bengkel, seperti yang saya lakukan dulu. Karena emang saya basicnya juga mekanik, inspektor, appraiser mobil, dan juga saya juga pernah jualan mobil juga gitu. Banyak ternyata pengalaman berhubungan dengan mobil ini udah lama ya? Iya, lumayan lama sih. Saya dari 2013. 13 ya? Iya. Dan ganti-ganti posisi tuh? Ganti-ganti posisi terus, selalu mencoba hal-hal baru, pengen tahu hal-hal baru. Nah, kalau misalnya lagi dapat order nih dari calon pembeli gitu, atau dari konsumen sebenarnya gitu, kira-kira alat apa aja sih yang dipakai? Ini kan biasanya kan suka ditonggolin tuh. Di konten-konten ya. Apa aja sih sebenarnya yang dipakai? Sebenarnya alat utama saya itu ada 4. Ini alat penunjang ya. Alat penunjang ini ada 4. Yang pertama scanner mobil, itu OBD2 untuk scan ECU, kita bisa lihat apakah ada malfungsi atau histori lama. Atau juga kita bisa lihat suhu mobil dan current datanya lah, RPM suhu mobil dan baterainya berapa. Terus yang kedua kita juga ada pengecekan alat pengecek baterai, terus pengecek starter dan juga pengisian. Yang ketiga yang sering saya tongolin itu pengecek ketebalan cat. Coating ya sebenarnya, coating itu. Jadi alat itu dipakai yang buat ketebalan cat sebenarnya untuk mengetahui ini mobil pernah repaint atau pernah dempul ya, untuk menandai apakah itu ada indikasi accident gitu. Jadi kan kadang kita juga posisinya kalau pakai mata biasa mungkin orang takutnya nggak percaya kan. Ya, akhirnya saya pakai juga alat karena beberapa kali dulu sempat berdebat. Saya pernah berdebat sama yang jual mobil. Saya bilang kan pintunya pernah nyerempet nih Pak, dempulan. Akhirnya mereka nantangin juga dibawa ke body repair. Dibawa lah akhirnya ya emang dempul, tapi sebenarnya dempul itu pun nggak terlalu pengaruh ya buat yang beli. Cuman emang orangnya nggak mau dibilang dempul, dan ternyata ya emang dia tangan kedua, bukan tangan pertama, dia nggak ngerasa ngedempul. Ya emang benar dia nggak ngerasa. Akhirnya saya pakai alat lah biar ada validasinya. Gitu ya. Yang keempat biasanya pengecek suhu AC. AC. Jadi kalau AC kan harus dicek suhunya ya, karena itu penting juga untuk kenyamanan di kita lah. Kalau saya pakai alat itu biasanya 10 derajat lah. Kalau 10 derajat? 10 derajat itu udah termasuk dingin. Di mana tuh? 10-nya tuh di mana? Ya jadi kita masukin ke register AC. Nah nanti di situ ada 10. Bukan di kabin ya? Bukan kabin dong. Kalau ruangannya mah paling ya 30 derajatan gitu kan, 28 ya beku. Ya, di dalamnya. Ya itu buat mengetes lah udah.
perlu perbaikan atau perlu diservis atau memang perlu ganti freon atau ada kerusakan yang lainnya. Ya, itu alat 4 penunjang yang penting, yang sering saya pakai dan anak-anak saya pakai. Gitu ya. Berarti ini sebenarnya kerjanya nih bongkar-bongkar aib orang loh. Dalam tanda petik lah. Ya sebenarnya bukan aib orang juga sih, kondisi real mobilnya aja. Ya. Kan saya nggak ngasih tahu plat nomornya nih. Orang secara luas, tapi kalau buat ke konsumen yang mau beli kan saya kasih tahu. Buka-bukaan tuh ya? Iya, buka-bukaan kan jangan sampai beli kucing dalam karung lah istilahnya. Kan ini mobil bekas. Ya harganya juga nggak murah juga dong. Ya kebanyakan itu emang saya beberapa kali ngecek. Ketika mereka tangan kedua terus mau dijual baru ketahuan itu mobil pernah accident, iya atau pernah banjir gitu kan, baru ketahuan. Dan rata-rata orangnya juga cerita kalau yang beli juga banyak yang nawar. Rata-rata kan pedagang atau showroom yang nawar lebih cepat kan. Kalau pemakai yang nggak tahu ya mungkin dibeli gitu. Nah itu saya buat menghindari hal-hal itu. Dan untuk pedagang atau penjual sebenarnya nggak usah khawatir kalau kita datang. Kita kan bukan ngecas mobil, oh ini mobil bekas tabrak nih jangan dibeli atau bekas banjir jangan dibeli. Nah, kalau kita kan menyampaikan kondisi mobil real apa adanya, kita sampaikan aja. Sisanya keputusan di tangan pembeli, karena kan pembeli punya standar sendiri. Emang ada beberapa juga orang yang udah tahu mobil bekas banjir nih, udah kita cek, kita infoin bekas banjir, tetap dibeli kok. Bekas nabrak, bullheadnya penyok, dibeli tetap. Ya, karena mungkin satu harga mungkin dari mereka harganya paling murah dan masuk buat kocek mereka, tapi kan seenggaknya dia tahu gitu. Nggak ditipu. Orang-orang rata-rata nggak mau ngerasa ditipu. Nah jadi nggak usah khawatir kalau ada yang bekas nabrak, bekas banjir kok kita datang kok nanti dijelek-jelekin. Kita nggak jelek-jelekin mobil. Kita bicarain apa adanya. Apa adanya ya? Iya benar. Nah kalau ngomong item pengecekan, itu kan kalau di perusahaan-perusahaan yang ini inspeksi atau di mobil bekas itu kan sampai ada ratusan titik tuh, jadi nilai jual kan 100 sekian titik. Nah kalau Om Edi sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri ngecek mobil itu nggak pakai namanya titik-titikan. Waduh, gimana? Buat apa ngecek titik-titikan? Kalau saya pribadi ya, saya dari awal bikin ini nggak pernah nyebutin berapa titik inspeksi. Kalau saya ngecek mobil itu yang dicek ya, kondisi mobil mesinnya kayak gimana, layak nggak? Kaki-kakinya gimana, layak nggak? Ada perbaikannya. Kondisi eksteriornya gimana, interiornya gimana, transmisinya gimana, terus ada bekas tabrak atau ada bekas banjirnya juga. Jadi itu ada 7 item garis besarnya. Artinya mesin kan kita cek semua. Nggak mungkin saya hitungin kabel ini, kabel itu, kabel itu. Buat apa? Intinya saya ngecek mesin. Berarti artinya keseluruhan dari fisik, suara, getaran, itu kita cek. Jadi walaupun judulnya mesin satu item, tapi sebenarnya breakdown-nya itu banyak. Iya, nggak mungkin saya hitungin gitu. Buat apa juga. Yang penting kan kalau orang tahu nih, oh mobilnya bagus, mesinnya oke, nggak ada bocor, suaranya halus gitu, nggak ada ngeretek, nggak ada ngebul juga. Nah, kayak gitu kan yang dicari. Kalau untuk titik-titik saya nggak pernah ngitung sejauh. Nah, kalau satu mobil kira-kira berapa lama biasanya? Kalau satu mobil biasanya di 45 menit sampai 60 menit. 45 sampai 60? Iya. Lumayan ya? Iya, lumayan. Terus calon pembeli juga puas tuh kalau sejam gitu. Ada juga yang komplain, wah masa udah 1 jam doang nih ngecek, udah bayar cuma 1 jam lah, terus mau berapa lama gitu. Nah, ngomong-ngomong bayar nih, ya tarifnya tuh sebenarnya sama aja atau beda-beda? Kalau tarif itu beda-beda, tergantung unit mobilnya. Untuk Jepang-Jepang yang biasa kayak gini, yang standaran aja, itu di harga 350. 350.000 inspeksi. Per satu unit ya. Per satu unit. Kadang ada yang nanya, oh ini per hari atau dapat gitu kan? Ada yang nanya. Gitu. Puas banget. Iya, ini satu mobil. Satu mobil 350. 350. Untuk mobil Jepang yang standar ini di tahun 2004 ke bawah, mobil-mobil lama lah, mobil tua itu di harga 400.000. Untuk mobil Eropa kayak BMW, Mercy, VW, terus Lexus dan lain-lainnya, US kayak gitu-gitu, Ford itu di angka 450.000. 450.000. Iya. Untuk double kabin, mobil-mobil perang tempur ya itu 500.000. 500.000. Iya, 4x4 lah. Truk juga masuk ya? Truk masuk. 700.000. Truk gede apa truk light truck? Light truck aja. Light truck aja. Kayak T120 gitu. Iya. Nah, ini kan order kan sehari itu bisa banyak ya? Yap. Ini gimana caranya melayani semua tuh? Apa datang itu sehari? Kalau order kan kita udah banyak tim juga. Ada tim ya? Ada timnya. Banyak orangnya?
Ada 5 orang. Ada 5 orang. Oh, baru cover Jabodetabek aja. Kirain Om sendiri tuh satu video. Jadi ada tim juga. Iya, kalau saya udah jarang jalan lah. Kalau udah penuh aja, udah mulai jalan. Udah jadi bos. Tinggal order tetap. Iya, jadi ya untuk order juga udah ada yang ngurusin. Ada manage ya adminnya. Ya, report udah ada semuanya. Komplit ya. Iya, lumayan lah. Pantes coverage-nya luas. Tapi ngomong-ngomong coverage bisa disebutin nih wilayahnya mana aja? Jabodetabek ya. Jabodetabek. Baru Jabodetabek. Kalau Bekasi itu kita nggak bisa Bekasi Kabupaten, maksimal di Bekasi Barat atau Sumarekon. Oh. Karena ke sana inspektor kita emang domisilinya nggak ada yang di daerah timur ke sana. Oh, itu kebetulan karena domisili inspektor aja. Inspektor dan masih nyari. Oh, masih nyari. Terus kalau barat sampai kemana nih? Kalau barat sampai Karawaci masih bisa. Karawaci, Bandara Tangerang Kota masih bisa. Oh, oke. Untuk Balaraja ke sana belum bisa. Kalau selatan, Bogor? Ya Bogor, saya rumah di Bogor. Sampai ke Gunung Salak. Puncak oke lah. Puncak oke. Puncak oke lah, Caringin oke. Om bisa diperagain ya kira-kira sampel aja nih ya, nggak semua, nggak sampai sejam, nggak sampai 40 menit. Kira-kira apa sih yang biasa ditunjukin di Instagram gitu, di video tuh, kira-kira gimana cara inspeksi mobil ini? Contohnya aja nih. Contohnya. Ini mobil tempur juga. Mobil tempur juga. Yang sering saya lihat ya, sering saya bikin, saya lihat lagi. Jadi sebenarnya tetap saya inspeksi dulu ya mobilnya. Saya udah tahu kondisinya. Karena kalau belum diinspeksi pasti saya ngomongnya juga ngaco ya. Banyak. Ya kan kita harus cek dulu, analisa dulu ini kemungkinannya gimana, separah apa atau apa aja. Jadi biar langsung nggak boros waktu. Oke. Dan saya tetap hanya menggunakan handphone aja. Handphone aja, mantap. Jadi udah dicek nih semuanya, udah tahu kan kondisi titik-titiknya, biar lebih efektif langsung aja. Contohnya gini nih, inspeksi mobil Terios 2013. Ya. Ini kita lihat bautnya ini belum pernah dibuka nih, artinya belum pernah nabrak, belum pernah dibongkar juga, belum pernah di repair juga ya. Silanya kita lihat nih masih keras, masih ori, kerasnya nggak keras banget. Kalau dipejet masih ada bekas kukunya, nggak empuk juga ya. Kalau yang udah repaint itu empuk banget kayak squishy ya, atau permen karet yang beli di Indomaret belum dikunyah ya. Itu. Terus kita lihat juga pilar-pilar dari bullheadnya ini las titiknya masih pada ada semua ya. Nah, bulet-buletannya juga masih ada semua nih ya. Ini masih aman. Kita lihat juga di bagian bawah nih ya. Bagian dalamnya itu harus dilihat apa ada rangka yang bengkok atau penyok atau udah las-lasan ya. Nah, terus kita juga jangan lupa lihat kolongnya. Kemudian kita lihat kolong juga. Nah, ini dari sini kita senterin aja tuh ya. Ada yang bengkok nggak di cross membernya? Atau ada kebocoran, sekalian lihat di kaki-kakinya juga ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke. Ternyata gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan nggak ada orangnya nih, cuma suara doang sama itu masuk kolong. Kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Tetap harus dicek dulu, baru bikin video. Video. Nah, Om, setelah tadi praktek, kira-kira ada pengalaman apa aja nih yang berhubungan sama teknik dulu? Jadi saya mau tanya dua, pengalaman yang berhubungan sama teknis sama ya pengalaman sama orang-orangnya. Iya. Kan kalau di postingan tuh suka ada atlet renang. Wah, mantan atlet renang. Itu maksudnya gimana? Dan atlet renang ya sebenarnya kiasan aja ya itu kan mobil yang emang terindikasi emang habis kebanjiran dalam masuknya sampai ke kabin. Kabin lah, itu tinggi. Bisa dengan singkat jadi kelihatan ya? Bisa kelihatan. Itu kan namanya banjir itu kan air kotor ya. Kalau masuk ke dalam kabin, apalagi banyak part-part yang di dalam kabin itu emang nggak dilapisin anti karat. Kayak di bawah jok atau di setir itu kan emang nggak ada pelindung anti karat. Beda sama kayak pintu bagian luar atau eksterior kan udah ada anti karat, dicat lagi kan. Jadi ngolong dikit udah ketahuan tuh ya? Udah ketahuan. Per joknya sama part-part yang besi-besi di dalam kabin. Iya benar. Sebenarnya juga tanpa bekas banjir karat pasti ada. Tapi pasti ada bedanya juga. Ada bedanya? Iya, dan pasti ada lumpurnya gitu. Ada lumpur. Iya, ada lumpur. Kalau di Thailand atau salon itu? Ya udah dibersihin emang itu jadi rancu ya. Kita biasanya lihat juga. Seberapa banyak volumenya. Kalau emang dia udah dibersihin terus muncul lagi dan banyak padat, ya itu bisa
terindikasi dari situ. Mantan atlet renang. Iya benar. Ada emang temuan juga yang benar-benar nggak ada karatnya. Benar-benar nggak ada karatnya. Berarti bersih. Joknya bersih banget. Saya posting di rilis juga, di reel, joknya bersih. Tapi ada bagian celah-celah kayak di rem tangan nggak bersih, masih ada. Gitu. Di celah rem tangan kan ada. Terus di soket DLC, ya kalau dia nggak ganti kabel di soket DLC-nya pasti rusak. Kelihatan deh. Ya kita scan error. Padahal di mobil yang sama, mobil lainnya itu nggak error. Itu biasanya dari situ. Terus ada lagi mesin pargoy. Bahasanya kinian banget. Aduh, itu iseng aja itu kan. Sebenarnya iseng aja. Ya sebenarnya pas lagi ngecek emang mesinnya pincang ya. Iya dari pincang karena apa tuh? Ya itu karena pengapiannya sih. Emang saya pas lagi ngecek juga, ya goyang-goyang gini kan. Sementara yang jual ngomongnya tadi nggak goyang, terus sekarang pas dicek goyang-goyang mesinnya kan. Itu penjualnya sendiri yang ngomong gitu. Akhirnya nyuruh mekaniknya buat bersihin lah businya, karena saya juga bilang kalau ini kayaknya mobil habis di salon. Mobil lama kalau habis di salon biasanya ada air masuk ke yang ke lubang businya. Itu bisa bikin ya itu tadi goyang gitu. Goyang. Jadi bukan karena mountingnya? Bukan, kalau mounting getar lebih. Getar ya? Selain goyang, kalau ini goyang, beda sama getar. Mesinnya aja yang goyang. Terus apa lagi? Ada pengalaman apa lagi? Kalau misalnya bekas tabrak, apa banjir gitu? Udah dibeli dulu. Udah dibeli dulu? Udah dibeli. Baru ketahuan pilarnya gitu? Iya, dan ya mau ada dua pilihan. Sebenarnya itu kan mobil dilelangan. Ada dua pilihan kan. Depositnya hilang yang 5 jutanya. Atau pakai mobil yang kayak gitu. Saya juga kurang tahu dia ngecek sebelumnya atau enggak sebelum ini. Cuman dia tahu setelah dibeli. Setelah dibeli? Iya, setelah dibeli pas mau diambil kan kita cek dulu. Terus ada lagi pengalaman lainnya yang pernah berhubungan ini? Mesin, untuk yang trouble mesin ya. Trouble mesin ya, itu gimana tuh? Untuk trouble mesin ya udah saya kasih tahu mobilnya emang retek, saya bilang crankshaft ya. Ya kan kalau saya dengerin karena saya juga mekanik kan ya, kupingnya ya sedikit pekal dikit lah. Itu kan crankshaft ya. Crankshaft, waduh serem. Ya emang harganya murah gitu kan. Untuk Avanza turun mesin kayak gitu kan paling 5 juta. Harganya emang 10 juta lebih di bawah pasaran, dibeli sama dia. Dan cuman salahnya salah bawanya. Bawanya? Iya, harusnya ya udah saya bilang harus turun mesin. Harus turun mesin dulu lah baru dibawa jalur. Ini dipaksa dibejek di tol. Oh, dipakai aja langsung? Dipakai aja langsung dan jebol kan. Jebol? Lah mestinya gimana, Bang? Ditowing lagi. Oh, ditowing? Iya, harus ditowing. Ya, lagi dong. Akhirnya towing-towing juga kan, jebol ditowing. Oh iya, bener. Cari bengkel terdekat dari situ kan. Lumayan juga kalau jebol kan harus dilas juga bloknya. Nah, Om Edi, itu kan tadi pengalaman yang berhubungan sama teknis. Kalau berhubungan sama orang nih, sama human gitu, sama penjual, calon pembeli gitu. Ada pengalaman menarik apa nih? Banyak sih ya. Kan kalau di posting tuh ada salah satu yang saya inget nih. Mertua sama anak, emang mantu. Itu gimana ceritanya? Bener. Iya, jadi emang itu di Bogor sih deket rumah juga. Jadi yang beli ini menantunya, yang jual mertuanya. Waduh. Diinspeksi juga tuh? Diinspeksi sama saya juga. Sama menantunya dia ini? Iya, jadi pengen tahu dulu penyakitnya nih sebelum dibeli. Jadi mobil mertua diinspeksi sama mantu? Iya, bener. Itu gimana ceritanya? Ternyata emang ya mertuanya juga welcome aja. Welcome aja? Yaudah cek aja biar nggak ada clash kan. Karena kan lumayan juga Pak Jero kan. Jangan sampai gara-gara mobil hubungan retak kayak. Oh iya benar. Tapi baik-baik aja mobilnya? Ya baik-baik aja, tinggal tune up aja paling. Oh gitu, nggak ada sampai yang parah gitu kan? Enggak ada yang parah. Jadi hubungannya masih harmonis ya? Harmonis. Lanjut Om, pengalaman apa lagi? Ya, yang temen jadi nggak percaya temen nih? Sebenarnya bukan apa ya. Jadi ada orang jual mobil. Setelah dicek emang mobilnya kondisinya parah banget sih. Parah? Iya. Dan setelah orangnya ternyata belinya juga bekas. Yang jual ini belinya bekas juga. Yang jual belinya bekas, oke. Iya. Dan dia cerita kalau emang dia beli diajak temennya juga gitu. Oh, beli sama temennya? Ya, sama temennya juga, dikomporin lah begitu. Udah belinya mahal, jajannya mahal, masih belum beres. Pas dicek juga, saya hitung-hitung jajannya juga masih banyak juga. Padahal dengan kondisi harga beli dia dan perbaikan yang dia keluarkan, itu harusnya dapat mobil itu
yang udah seger lah. Yang seger ya, iya, yang lebih muda gitu. Tinggal ngeng lah, tinggal jalan istilahnya. Cuman ya dia ngerasa tertipu sama temennya. Yang jual cerita. Yang beli juga ya nggak mau mundur. Yang jual cerita apa adanya, sampai blockhead aja diganti sama dia. Mana mas saya ganti blockheadnya. Jadi curhat ya? Iya, radiatornya meledak. Waduh. Iya, jadi pengalaman ya teknis lah gitu. Tapi ternyata dia baru tahu pas mau jual mobilnya. Iya. Waduh, wah ternyata. Iya, ternyata banyak setelah ganti bengkel. Setelah dia nemu bengkel baru, duitnya habis. Waduh, kasian banget. Akhirnya dia putusin buat jual. Buat jual iya. Apa adanya ya? Iya benar. Oke. Lainnya mas, ada pengalaman apa lagi? Ya kalau kita lagi inspeksi biasanya kan pasti ada aja kendalanya ketika lagi ngecek terus disuruh stop sama yang punya mobil sering. Oh ya lagi seksi kerja tuh. Stop, ngapain nih pakai inspektor itu? Bisa diapain nih? Gitu. Ada juga yang jangan ngecek kalau belum DP. Kalau nggak boleh dicek. Iya nggak boleh cek dulu. Kalau belum DP dulu dong ya. Ya kebanyakan ya akhirnya nggak jadi kan. Gitu. Jadi harus kuat mental juga ya inspektor ya? Ya harus kuat mental juga. Karena kita juga di lapangan juga terintimidasi juga. Oh gitu? Iya. Kalau kita lagi ngecek mobil ngolong-ngolong nyari apa mas? Nyari tikus nih. Oh, sindir-sindir tuh? Iya disindir-sindir terus ya. Lah ngecek mobil kok gitu banget. Ya gua mah lihat mobil terawang aja udah kelihatan bagus atau enggak. Nah itu kayak gitu kan larinya ke mental kita juga. Gitu. Ternyata harus mental baja tuh, nggak boleh kena mental. Ya, harus kuat, terus percaya dengan dirinya sendiri dengan penglihatannya bacaan. Ada yang pengalaman lainnya yang serem? Sampai kayak ditahan apa dia begitu? Pernah sih beberapa kali. Jadi emang pas ngecek mobil orangnya nggak ikut, konsumen yang belinya nggak ikut. Oh nggak ikut. Jadi pas ngecek mobil, emang mobilnya habis turun mesin. Oh gitu. Baru banget masih basah dan dicek pun banyak banget malfungsi yang nyala kan. Banyak banget. Ya indikasinya emang habis kerendam gitu, habis banjir. Gitu. Setelah diinspeksi selesai, ya dia minta buat saya gitu ngomong ke yang mau beli mobilnya bagus, tenang ada komisinya. Nah itu kan disuruh laporan sama calon ya tapi nggak boleh pergi, harus laporan dulu baru saya pulang. Jadi nggak boleh laporan setelah pulang dulu. Oh gitu? Iya nggak boleh. Terus gimana ceritanya? Ya akhirnya saya di situ dulu nih. Disekap kayaknya. Disekap. Saya ngeri juga kan. Udah kayak buah-buahan disekap. Ya, ini asli kejadiannya beberapa kali. Iya benar. Setelah ya itu akhirnya saya kontak orangnya. Saya WhatsApp dulu orangnya kan. Kalau saya kasih tahu kalau ini saya mau telepon, mau kasih report, tapi ini bukan report sebenarnya. Report sebenarnya kemungkinan di 15 menit atau 20 menit setelah sekarang, waktu yang sekarang. Ini saya cuma mau nelpon karena saya dipaksa nih sama yang jual nih. Ini saya telepon, mas mobilnya bagus, layak, bagus, mantap, keren. Habis itu ya udah, saya pergi baru nelpon. Dilepas tuh? Iya, setelah ngomong kayak gitu dilepas. Nah kalau nggak ngomong gitu kabur aja nggak bisa? Ya ngeri juga kan, ngeri juga. Sambit atau dikira maling kan. Di rumah, lokasinya di tempat dia kan. Oh gitu. iya. Maksa-maksa kan, ya mending kita cari aman aja kayak gitu. Kita turutin dulu aja gitu. Oh. Ya akhirnya saya infoin ya kayak gitu-gitulah. Banyak banget sih emang. Nah ada satu kejadian lagi yang agak lucu sih. Jadi, ini konsumennya yang di backlist sama dealer. Loh, kok bisa? Dia ngecek mobil beberapa, dan mobilnya pun, ya yang satu metiknya jeduk kan. Nah konsumen nggak mau metik jeduk. Nggak mau. Yang kedua indikasinya banjir. Emang kalau indikasi banjir pasti ada perdebatan kan. Ya cuman kan emang dari bukti-buktinya banyak tuh. Ya konsumen juga akhirnya nggak jadi kan. Nggak jadi beli. Setelah itu ternyata di blacklist. Nggak boleh beli lagi di situ. Nggak boleh. Iya. Bisa-bisanya. Di konsumen kalau nggak boleh mas beli. Tahu jawab mas di blacklist sama apa? Sama showroom ya. Saya bilang aja emang showroom satu doang gitu. Makanya kan kok bisa. Showroom satu doang. Sekarang ribuan tuh banyak. Iya nggak boleh beli di sini kan. Lucu juga sih. Karena kalau ngecek kebanyakan ya 2 kali itu udah reject semua, nggak jadi dibeli. Nggak jadi beli akhirnya. Iya, padahal tapi sayanya ngecek di situ nggak di backlist. Sayanya sendiri ngecek di tempat yang sama itu puluhan kali setelah itu pun nggak di backlist. Oh gitu. Tapi konsumennya malah di backlist. Konsumen di blacklist ada aja. Cuman kan ya saya ngomong apa adanya gitu. Ya mungkin kalau sama Om Edi segan gitu ya. Enggak sih ya, emang mungkin ya nggak tahu kebetulan aja unitnya. Kebetulan dapatnya unitnya yang kayak gitu kan. Gitu ya? Saya balik lagi 50-50 tergantung unitnya. Kebetulan unit yang
sebelumnya juga oke gitu. Oh ya Om, setelah sekian banyak diperiksa gitu, apa ya itu jadi semua tuh laporannya benar-benar akurat gitu, apa nggak ada yang miss gitu? Kalau untuk aktual setelah saat inspeksi sih serapi mungkin. Kalau miss ada aja, pernah ada. Ada aja ya? Saya pernah sekali waktu itu, jujur ya, di knalpot. Knalpotnya penyok. Knalpotnya penyok, cuman nggak ketahuan, nggak kelihatan. Nggak ketahuan. Dan sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, cuman emang ketahuannya pas lagi dimandiin. Oh, sama tapi yang beli? Untuk performa atau apapun nggak ada kendala. Sama yang beli ketahuannya? Iya. Oh, setelah dibeli ya? Iya, ternyata penyok. Dan jadi itu ada nggak ada kendala, iya. Itu sih satu-satunya itu yang di saya ya, itu satu-satunya. Dan jadi pelajaran juga, kalau knalpot ternyata penting juga. Penting ya? Walaupun nggak ngaruh juga gitu kan. Nggak ngaruh sih, cuman penyoknya gitu kan. Kalau beli lumayan Om? Iya, lumayan 14 juta orinya. Nafwan. Nafwan. Full set ya? Foxy. 14 iya. Saya tanya 14 juta. Tapi emang nggak pengaruh dan belum bocor juga. Itu pipanya apa di muffler? Nggak di itunya, di tabungnya, silincernya. Oh, di silincernya ya? Silincernya iya. Oh iya, Om ini kan apa namanya, ini inspektornya itu sifatnya itu independen ya? Iya. Nah bedanya sama yang lain gimana? Kalau saya asli 100% independen, artinya saya membela yang bayar. Saya akan selalu membela yang bayar. Konsumen-konsumen retail yang dia pengen punya mobil, tapi nggak tahu kondisinya ya. Kalau dia bayar saya pasti akan cari mobil, inspeksi mobil dengan sedetail-detailnya, tanpa terpengaruhi oleh penjual sedikit pun. Walaupun diminta tips lebih gede gitu ya? Sering banget. Sering? Dari tahun 2020 udah sering, biasa aja. Kalau mungkin kalau saya terima iming-imingan udah banyak duit juga saya. Kalau sekarang kan saya masih gini-gini aja. Cuma Instagramnya aja yang naik, orangnya mah biasa aja kayak gini. Wah, bisa aja. Kondisi. Ya itu buktinya kan bertahan sampai sekarang dengan saya muncul di media atau muncul di Instagram dengan personal saya sendiri. Saya nggak ada masalah karena saya emang menjaga integritas saya dari awal sampai sekarang. Yang kedua, saya juga nggak bakal ngeluarin namanya sertifikat. Oh, saya nggak bakal ngeluarin sertifikat untuk mobil dengan digunakan secara umum buat keseluruhan. Contohnya sertifikat ini mobil grade-nya A, B, C itu. Saya ada ngeluarin report hanya untuk yang beli. Untuk sertifikat saya nggak keluarin. Ya, yang emang nggak mau keluarin karena saya bentuknya independen. Kalau saya keluarin sertifikat, ketika mobil yang diinspek terus ada nama saya di sertifikat itu dan ditempelin di mobil, ternyata ada masalah. Setelah di sertifikat ternyata ada trouble kan, larinya ke saya lagi. Iya. Jatuhnya nggak independen lagi. Kalau kredibilitasnya berkurang juga. Iya benar. Kalau saya 100% independen, membela yang bayar. Ya emang saya buat konsumen aja, buat retail aja, emang tujuannya itu. Dan konsumen itu nggak harus memakai pribadi kan, jadi showroom juga. Showroom pedagang banyak, teman-teman saya. Iya, teman-teman saya juga banyak banget yang showroom pedagang. Bahkan mobil yang sering saya cek cuma kadang suka kenal, tapi ya balik lagi. Ya kalau emang nggak rekomen, ya nggak rekomen. Atau emang ada trouble-nya ya saya bilang trouble-nya ini begini. Dan nggak ngaruh juga mereka mau teman atau ngopi. Kita kan kerjaan ya. Harus kerjaan teman ya teman. Gitu. Betul. Nah, itu yang saya pegang teguh, independen dan nggak terpengaruh sama intervensi dari penjual. Udah gitu ya, saya nggak bakal ngeluarin report sampai kapanpun. Selama ini masih saya yang punya. Selama masih saya yang megang kendali, yang punya ya. Ini nggak bakal ada reportnya. Jadi saya mending independen aja kayak gini apa adanya gitu. Oke, Om Deddy, ini banyak banget dalam waktu yang singkat. Saya dapat informasi, sekali juga keterangan dari yang diposting sama Om Deddy nih. Wah, seru-seru ternyata. Banyak cerita ya. Oke, sukses terus buat Om Deddy, bisa membantu calon konsumen mendapatkan mobil yang terbaik gitu ya. Jadi nggak merasa ditipu, nggak merasa dibohongi, dan penjualnya juga bisa menjual secara fair gitu ya. Iya, benar. Gitu. Oke, Om Deddy, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Iya, mungkin next bisa ngobrol lagi. Iya. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.